Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak Bapak sekalian. Kembali kita belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak Bapak sekalian, pertama mungkin kita sampaikan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kembali belajar mata pelajaran Akidah Akhlak, melanjutkan materi kemarin tentang kompetensi dalam kebajikan. Kita udah membahas kompetensi dalam kebajikan adalah berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali materi tentang lanjutan kompetisi dalam kebajikan tentang optimis. Nah, kita sering mendengar istilah optimis. Apa itu optimis? Optimis adalah sikap yang berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, artinya kita itu dalam menghadapi sesuatu tuh berpengharapan, mengharap selalu kebaikan. Apabila kita selalu berharap dengan kebaikan, insya Allah kita akan mendapat kebaikan. Karena Allah pernah menyampaikan dalam hadis kursi, aku apa sangka hambaku. Jika hambaku bersangka baik, maka akan kebaikan akan datang. Sebaliknya, bila bersangka tidak baik, maka dia akan mendapatkan ketidakbaikan. Nah, ini menjadi dasar kita untuk selalu optimis. Jadi rasa optimis itu adalah perasaan yang yakin terhadap sesuatu yang baik akan terjadi, yang memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah kesuksesan. Artinya apa? Pada saat orang berpikir positif, pada saat orang berpikir baik, dia akan bisa dan terus bisa, maka kebaikan itu akan datang kepada dia. Pada saat kebaikan itu akan datang dia, optimisme untuk sukses itu ada. Nah, inilah yang mengilhami, menjadi inspirasi kita bahwa selalu optimis itu perlu ditanamkan. Karena apa? Karena hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang memberikan, hanya Allah tempat kita meminta. Pada saat kita meminta dengan Allah, Allah akan selalu berikan. Hambanya ud'uni astajib lakum, berdoa oleh saya kabulkan. Nah, ini kan sandaran Tuhan sudah tegaskan di Al-Quran. Nah, pada saat Allah berikan dengan janjinya mengabulkan doa hambanya, maka tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mesti tidak dikabulkan. Nah, inilah yang perlu ditanamkan, nilai-nilai optimis inilah perlu ditanamkan. Artinya apa? Pada saat orang mempunyai nilai positif optimis di dalam dirinya, maka dia akan tertanam pengharapan baik kepada Allah. Kemudian dia akan selalu berpikir positif, dia akan percaya diri, berani dan bertanggung jawab. Kemudian Muslim yang optimis itu disukai Allah. Selanjutnya dia akan mengambil pelajaran berharga dari apa yang terjadi dalam kehidupannya. Inilah nilai optimis. Kalau kita mengambil istilah Abah Guru Juhdi itu, ujar si almarhum ujar Sidin, nyaman terus Sidin. Sakitkah, susahkah, nyaman terus. Artinya pandangan optimis, pandangan kebaikan itu terus didengungkan akan melahirkan kebaikan buat kita. Nah, inilah yang membuat kenapa kita harus menanamkan sikap optimis di dalam kehidupan sehari-hari, dan apa hikmah optimis yang didapat setelah kita menanamkan itu. Nah, optimis itu adalah sebuah keyakinan yang akan membawa pada terwujudnya cita-cita dan harapan. Namun kita pesimis, mana mungkin kita bisa berhasil. Bisa kayak gitu kan istilahnya. Bisa. Berpikir positif akan memberikan kekuatan untuk bersikap dan bertingkah laku yang positif pula.
Pada saat kita berpikir kebaikan, berpikir positif, kita akan mendapatkan kebaikan pula. Ini sesuai yang saya sampaikan tadi di hadis qudsi. Artinya pada saat kita bersangka baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Pada saat kita bersangka negatif, negatif itu yang akan kita dapat. Sederhana saja. Pada saat kita tidak suka dengan orang, apapun yang dilakukan orang itu selalu negatif yang kita lihat. Efeknya kita akan mendapat energi negatif. Dan sekali lagi, alangkah indahnya pada saat kita menanamkan sikap berpikir positif. Sikap berpikir positif merupakan inti dari sikap optimis yang ada di dalam diri kita. Oke, anak bapak sekalian, positif ini sangat perlu sekali tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Ustadz akan majukan lagi materi kita tentang dinamis karena ada keterkaitannya. Pada saat kita berpikir positif, maka kita juga harus melakukan sikap dinamis dalam hidup kita. Maksud dinamis ini sederhana aja sebenarnya. Dinamis itu bergerak, mobile, bergerak. Bahasa Banjarnya bagawi bauntungai. Jadi nangarannya dinamis ini pada saat kita positif, sikap kita positif tadi, kita yakin bisa berusaha. Nah, dengan kita berusaha, kita yakin Allah akan berikan. Pada saat orang yang berusaha, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan insya Allah pada saat kita mau benar-benar bekerja, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dari pekerjaan itu. Nah, apa nilai positif dari dinamis itu? Artinya kita akan berpikir progres. Tidak ada yang tidak bisa. Banyak jalan menuju Roma. Artinya kalau bahasa anak muda itu, sebelum janur kuning dipasang, masih ada kesempatan untuk mendapatkan. Nah, itu. Kemudian apa nilai positifnya lagi? Nilai positifnya itu kita akan berpikir tentang masa depan kita. Kemudian kita akan bekerja dengan prinsip amal soleh. Artinya semua yang dilakukan murni karena Allah. Nah, ini kan. Kemudian kita juga akan menyesuaikan dan menentukan pilihan terbaik dalam perkembangan masa depan kita. Artinya dengan progres dinamis tadi, kita akan berusaha untuk mencapai kehidupan kita yang lebih baik. Jadi apa yang kita lakukan dari dinamis tadi, progres yang dapat, kita akan teguh dalam menerima cobaan. Kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Artinya apa? Kalau demikian semua ujian dari Allah. Kalau semua ujian dari Allah, kalau kita bisa menyikapinya, ujar Abah Guru Judi, nyaman terus, nikmat terus. Nah, hikmah yang kita dapat dari sikap dinamis adalah sikap dinamis itu penuh dengan dedikasi dan motivasi yang tinggi, sehingga kita akan mudah menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian orang yang dinamis akan terus berkembang, selalu beradaptasi dengan lingkungan. Artinya pada saat dia mobile, bergerak, dia mau bekerja, gagal kerja lagi, dia akan mudah beradaptasi di lingkungan. Kemudian orang yang dinamis akan bekerja keras demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada yang tidak bisa, karena yang menentukan itu Allah. Kalau Allah menentukan, makanya tidak ada yang tidak bisa. Oke, anak bapak sekalian, demikian materi kita tentang optimis dan dinamis. Selanjutnya Bapak Ustadz menyampaikan tugas ke kalian semua. Silahkan anak-anak bapak sekalian menulis tugas. Mungkin di buku nggak diambil ya, sudah diambil ya, mungkin di kertas
folio atau kertas lembar, cari ceritakan ke kalian tentang pengalaman sikap optimis dan dinamis. Silahkan, pengalaman ini boleh dicari dari contoh dari kehidupan pribadi atau kehidupan orang lain yang Anda baca. Seperti apa sikap optimis itu, seperti apa sikap dinamis itu. Kemudian sikap optimis itu nanti sambil menceritakan, sebelumnya bisa juga dikutip, nanti ada ayat atau hadis, boleh nanti untuk memperkuat cerita kalian semua. Oke, akhir kalam, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.